Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Pasha sebagai moderator kita pada acara webinar pada sore hari ini yang berjudul Mengenali dan Menghindari Resiko Keamanan dan Rekayasa Sosial. Saya ingin menyambut Anda semua yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini. Saya sangat senang kepada anggota-anggota yang telah mau hadir untuk sudi datang di webinar kita pada hari ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda semua bahwa diskusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain dan untuk mulai mengenal, bertukar pendapat lah istilahnya ya. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja mengenali dan menghindari risiko keamanan dan rekayasa sosial. Apa itu? Itu adalah ancaman yang tak pernah hilang di dunia ini. Lebih ke siber gitu. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa melindungi diri dan organisasi. Presentasi ini dirancang untuk membekali Anda dengan wawasan dan langkah nyata agar tetap nyaman di era sekarang ini. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Numa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pada memahami rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering adalah teknik yang memanipulasi orang untuk mendapatkan akses atau informasi. Teknik ini mengeksploitasi psikologi manusia, membuka atau bukan kerentanan secara teknis ya. Kalau rekayasa sosial ini merupakan elemen kunci dalam banyak serangan cyber dan menyumbang sekitar 70 hingga 90% dari pelanggaran keamanan. Definisi: manipulasi seseorang untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi. Jadi setiap orang yang melakukan rekayasa sosial atau social engineering ini bisa saja dilakukan oleh dari kalangan umum ya, walaupun beda status sosial dalam mengeksploitasi psikologi manusia. Nah, mereka menargetkan tuh rasa empati atau rasa seseorang untuk menginginkan sesuatu dengan tujuan yang tertentu. Contoh yang terjadi adalah phishing yang sering terjadi, pengiriman link yang berupa mendapatkan hadiah atau sesuatu yang menggiurkan ya. Kalau pretexting ini seperti roleplay atau bermain secara psikologis ya. Kalau baiting ini hanya terjadi pada orang tertentu dengan status sosial yang lebih tinggi atau orang yang sudah ditargetkan. Kalau quid pro quo itu insiden yang terjadi akibat target dari beberapa ancaman ya, seperti kalangan di atas yang lebih diinginkan oleh penyerang tersebut. Taktik umum yang sering terjadi adalah phishing, penggunaan email untuk mencuri kredensial. Pada tahun 2023, satu dari 99 email adalah percobaan phishing. Waspada pada halaman login palsu, permintaan mendesak, dan tawaran hadiah. Email menipu, pencurian kredensial, permintaan mendesak. Nah, phishing ini juga saya udah pernah hampir terjadi di kalangan umum, yaitu seperti berpura-pura dalam email resmi atau perusahaan. Udah pernah terjadi tuh di kantor pajak ya, ada pengiriman berupa dari atasan atau menyerupai seseorang tertentu. Nah, kalau pretexting ini membuat skenario palsu. Nah, ini sering terjadi nih, kayak untuk beberapa orang di kepolisian ya, seperti pura-pura tertangkap atau dan seterusnya. Itu sebagai taktik sebuah penyerang atau seseorang dalam mengintimidasi di kalangan dukungan IT atau penegak hukum, tujuannya untuk mendapatkan informasi sensitif. Nah, kalau di penyamaran ini penyerang sering sekali
trusted figures ya, dalam dukungan hati dan penegak hukum yang seperti saya sebelumnya. Cara melindungi dirinya yaitu kita harus tahu beberapa taktik yang mereka miliki, seperti harus dari saluran yang lebih resmi ya, dan ketahui beberapa nama-nama yang mungkin menyerupai pada identitas saluran resmi. Jangan pernah meminta permintaan informasi yang tidak diminta. Nah, kalau betting ini tawaran menggiurkan dengan marwah tersembunyi sering terjadi pada PC warnet ya, PC warnet lokal atau sepertinya, dan biasanya ini terjadi karena seseorang menawarkan sesuatu yang menarik seperti flash disk yang terinfeksi atau unduhan perangkat palsu ya, kayak download game-game bajakan gitu. Nah, umpan ini sering mengandung malware atau kode berbahaya berupa flash disk yang sebelumnya saya ketahui. Risiko adalah malware dan kode berbahaya yang dapat merusak sistem. Pencegahan, janganlah menerima dari alat-alat dari orang yang tidak dikenal dan unduh perangkat lunak hanya dari sumber yang terpercaya. Sangat disarankan karena untuk beberapa infrastruktur yang kritis atau infrastruktur pemerintahan itu juga perlu adanya pelatihan ya. Nah, kalau quid pro quo ini sering terjadi juga pada jasa joki ini ya, Instagram atau cara hapus akun dan seterusnya. Nah, quid pro quo ini menawarkan layanan yang seperti dukungan teknis palsu sebagai imbalan informasi. Tujuannya adalah memperoleh data pribadi atau akses jaringan, sering berujung pada pengunduhan malware ya. Kadang itu orangnya misal kita beli kayak followers, nah nanti disuruh klik tuh linking. Nah, linknya ini pasti ngarahkan ke mengisi kayak data pribadi kita ya, dari nomor telepon, ada nama ibu atau nama orang tua. Nah, dukungan teknologi palsu dan peminat data sering terjadi juga dan dilakukan oleh hacker-hacker India ya, lebih seringnya. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Rama. Untuk Rama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Roma atas kesempatan untuk saya jelaskan. Maka sesi kali ini saya akan jelasin tentang tanda bahaya di sinyal peringatan yang harus diwaspadai. Karena waspadai tanda-tanda break ini penting banget, salah satunya dari rasa urgensi atau tekanan, dan juga permintaan informasi, tawaran yang tidak diminta, ketidakkonsistenan komunikasi, dan serta kesalahan tata bahasa. Maka itu adalah bagian-bagian tanda bahaya yang perlu kita waspadai. Salah satunya ada beberapa hal. Yang pertama itu boleh lanjut. Pertama dari pencegahan. Pencegahan itu artinya juga melindungi, yang artinya memverifikasi setiap permintaan menggunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan MFA, hati-hati terhadap tautan, perbarui perangkat lunak, dan ikuti pelatihan kesadaran keamanan. Langkah-langkah ini melindungi Anda dari serangan rekayasa sosial. Salah satunya yang pertama pelatihan tentang gimana cara kita melindungi step-step dari penggunaan data kita pribadi untuk dilindungi. Yang kedua, dari kata sandi yang kuat, karena kata sandi ini adalah bagian penting dari kita yang mempunyai data yang perlu kita jaga. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu verifikasi permintaan. Dan ini juga salah satu hal yang juga penting untuk kita pribadi dalam menjaga keamanan dari data kita pribadi. Nah, itu yang cara dari pencegahan atau melindungi diri. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kawan perjuangan saya, yaitu Abang Adam Aldiansyah. Kepada Abang Adam Aldiansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih atas
Bang Rama. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Bang Rama. Melaporkan upaya serangan. Laporkan insiden kepada TI atau keamanan. Ubah kata sandi segera dan beritahu pihak berwenang. Dan dokumentasikan kejadian. Melaporkan membantu mencegah serangan selanjutnya dan melindungi orang lain. Contohnya seperti laporkan, ubah kata, dan dokumentasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini kewaspadaan adalah kunci. Kenapa sih kewaspadaan adalah kunci? Karena rekayasa sosial adalah ancaman yang berkelanjutan. Dan pembelajaran dan kesadaran berkelanjutan sangatlah penting untuk perlindungan Anda. Dengan tetap waspada dan terinformasi, Anda dapat melindungi diri dan organisasi Anda. Dan selanjutnya ada hukum yang terkait dengan social engineering. Kaitan dengan slide kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu pertama ada adil. Adil itu contohnya tidak merugikan orang lain lewat pencurian data atau penipuan. Yang kedua ada beradab. Beradab itu menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Ketiga ada kemanusiaan. Kemanusiaan itu menghargai hak digital dan menjaga privasi sesama dan mengguna internet. Selanjutnya ada melawan kejahatan siber, berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam dunia digital. Termasuk dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Dengan kaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengaitkan prinsip ini dengan upaya mengenali dan menghindari risiko keamanan cyber serta social engineering. Akses setara memastikan teknologi dan informasi digital dapat dinikmati sebagai seluruh kalangan ya, dari seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atau perbedaan status. Dalam perlindungan dari penipuan, mencegah social engineering untuk melindungi masyarakat dari manipulasi dan kerugian yang dimiliki. Nah, seharusnya pemerintah ini lebih ke masyarakat ya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, pada penanganan yang adil menegakkan hukum cyber secara objektif tanpa memandang siapa pelaku atau korbannya. Nah, seharusnya pada penanganan yang ini setiap pelaku kejahatan cyber harusnya diadili secara adil-adilnya dalam pasal 27, 28 hingga 30. Informasi dan transaksi ITE atau elektronik yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, penyebaran data berita bohong atau hoax yang menyesatkan, manipulasi dan perubahan informasi elektronik sebagai keuntungan pribadi atau berkelompok. Nah, kaitan dengan sila ketiga, yaitu persatuan, menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dengan tidak menyebarkan hoaks atau fitnah atau manipulasi sosial yang sebelumnya, yaitu social engineering yang bisa memecah belah kalangan masyarakat. Kebangsaan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, termasuk tidak melakukan kegiatan yang tindakan social engineering demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pada gotong royong mengedepankan kerjasama untuk melawan kejahatan cyber dan membangun budaya digital yang sehat dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia. Anti-diskriminasi social engineering bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan isu sara, provokasi, dan konflik. Melawan hal ini berarti menjaga persatuan dalam ruang digital. Nah, pada penggunaan pasal UTE nomor 36, penggunaan hak tanpa atau melawan hukum informasi elektronik atau dokumen elektronik. Oke, baiknya selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada dari penonton atau para hadirin yang mau bertanya?
Silakan, jangan malu-malu. Kami ada banyak anggota yang bisa menjawab. Ayo silakan. Apakah penyampaian dari para para narasumber sudah jelas? Oke, Bang Nabil Aditya, silakan bertanya. Kira-kira izin bertanya, kira-kira apakah social engineering hanya terjadi secara online? Untuk pertanyaan bisa ulang lagi nggak, Bang? Oke, ini apa kira-kira ya untuk social engineering apakah hanya bisa terjadi secara online? Oke, makasih. Oke, mungkin dari anggota kami Numa Mata ingin menjawab. Menurut saya social engineering ini tidak bisa secara spontan dilakukan hanya pada sesi online ya. Nah, kalau sesi offline juga biasa terjadi di infrastruktur besar seperti perusahaan atau sabotase dari luar yang dapat kita kenali seperti berpura-pura menjadi seseorang penting atau hanya ingin mendapatkan informasi tertentu dari beberapa kalangan ya. Sering terjadi pada infrastruktur kepolisian. Nah, orang-orang ini dalam datang berkelompok dan memiliki atribut yang lengkap, itu juga dapat disegregasikan dan berpura-pura menjadi seseorang yang lebih penting ya. Nah, itu juga kabarnya sering muncul di berita. Nah, kalau di offline itu sering juga seperti itu. Oke, terima kasih, cukup. Oke, makasih. Yang lain, apakah masih ada rasa penasaran gitu? Mumpung kami siap menjawab, daripada nanti salah info, salah nangkap ya kan. Baik, diluruskan sekarang. Apakah ada? Oke, Bang Pais. Masuk, Bang. Halo Bang. Ada nggak suara gue, Bang? Ada kan? Nah, aku mau nanya aja nih, Bang. Kalau misal nih kita terkena penipuan online nih kan, kita transfer gitu, itu kira-kira ada nggak kayak cara biar duit kita tuh balik tuh, Bang? Ada nggak kayak gitu, Bang? Gimana, Bang? Nah, ini, Bang. Misal kita kan kena soceng gitu kan, terus iya. Kita terpengaruh gitu lah, kita transfer lah uang ke dia, terus bisa balik gak kira-kira, Bang? Dengan cara apa gitu, bisa gak? Bisa, Bang, dilaporkan aja, Bang. Masih gitu, Bang. Masa ya di-hack balik, Bang. Oke. Yang lain? Bertanya aja, asalkan berkaitan ya, tanyakan saja. Oke, mungkin sepertinya tidak ada lah. Dari tadi kan nggak ada yang menjawab. Sepertinya ada paham semua inti dari apa yang telah disampaikan oleh anggota kami. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mau hadir. Mungkin segini saja dari kami para anggota LKS, menyampaikan materi sudah cukup, bisa diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.